dosen tetap di program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Video ini dibuat sebagai satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah farmakologi merupakan mata kuliah wajib. Perkuliahan diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA dalam proses pembelajaran di kelas, delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah farmakologi berisikan pokok-pokok bahasan, definisi, sejarah perkembangan farmakologi, ruang lingkup, nasib obat dalam tubuh, prinsip aksi obat, farmakodinamika obat, kinetika interaksi obat dengan reseptor, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom, obat-obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, obat-obat yang bekerja pada sistem endokrin, obat analgetik, antiinflamasi, antihistamin, dan antibiotik. Capaian pembelajaran mata kuliah di mana CPMK 1 mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar farmakologi. CPMK 2 mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan mengaplikasikan konsep teoritis farmakologi dalam rangka optimalisasi keamanan penggunaan obat, pelayanan sediaan obat, pelayanan informasi obat, dan mengevaluasi pengobatan, praktik profesional, legal, dan etik dalam melakukan pelayanan obat sesuai prosedur untuk menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat. CPMK 3, mahasiswa mampu menelaah pengertian, penggolongan obat, indikasi, kontraindikasi, interaksi obat, dan efek samping obat. Bahan kajian ataupun materi pembelajaran, sejarah dan arti penting farmakologi, nasib obat dalam tubuh atau yang dikenal dengan farmakokinetika, prinsip aksi obat dalam tubuh yang dikenal dengan farmakodinamika, obat-obat pada sistem saraf otonom, obat-obat pada sistem saraf pusat, obat-obat pada sistem kardiovaskular, obat-obat endokrin, obat-obat analgesik, obat-obat antiinflamasi, obat-obat antihistamin, dan obat-obat antibiotik. Model pembelajaran mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran tipe Flip Classroom Model. Flip Classroom Model adalah model pembelajaran di mana mahasiswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Model pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Metode pembelajaran dengan menggunakan student center learning, di mana pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi aktif dalam mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri dan kolaboratif. Metode SCL yang digunakan adalah collaborative learning dan self-directed learning. Pembelajaran ini melibatkan platform pembelajaran digital seperti Learning Management System dan Google Classroom. Kriteria penilaian di mana ada 3 komponen: penilaian harian yang terdiri dari kuis, keaktifan dalam diskusi tanya jawab, tugas kelompok atau presentasi tugas dengan bobot 30%. Ujian tengah semester dengan bobot 35%, ujian akhir semester dengan bobot 35%. Prinsip penilaian yang digunakan yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah farmakologi dengan materi pada pertemuan ketiga yaitu farmakokinetika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lalu kita sudah membahas terkait materi farmakologi. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum ibu masuk ke materi terkait farmakokinetika, ibu mereview sedikit nih. Minggu lalu kita sudah membahas materi terkait apa? Penggolongan obat dan bentuk sediaan. Ya. Nah, untuk hari ini kita membahas terkait farmakokinetika. Nah, ibu sedikit mau review materi lalu nih. Siapa nih yang bisa menyampaikan minggu lalu? Kita mempelajari apa aja sih? Coba, ayo. Ayo. Ya, banyak yang baju merah ya. Golongan obat. Ya. Jenisnya, mekanisme obatnya, tempat atau lokasi pemakaian, cara pemakaian, efek yang ditimbulkan, daya kerja atau terapi, dan asal obat dan cara pembuatannya. Oke, ya. Itu sudah golongan ada 7 ya kriteria tersebut. Kemudian obat itu diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis pelayanannya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, ya silakan. Sini ada 2 jenis obat berdasarkan dengan pelayanan, yaitu ada sintetik dan alami. Dalam sintetik ada yaitu obat generik dan obat berkait dengan sedangkan yang alami itu dapat jamu untuk olahraga dan obat yang standar. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah paham terkait materi penggolongan obat minggu lalu. Untuk hari ini kita masuk ke materi farmakokinetika. Ya, apa itu farmakokinetika akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, nih. Kalau secara definisi, farmakokinetika itu adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, ya. Mencakup proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Tujuannya apa? Ya, supaya kita bisa menentukan konsentrasi obat di dalam darah dan jaringan, ya, serta durasi efek farmakologisnya. Nah, kalau farmakokinetika itu kaitannya dengan ATMO. Jadi jangan lupa ATMO, apa? Absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ATMO, ya. Dari proses absorpsi, ya, ini bawa pointer ya. Silakan bisa dipahami. Untuk materi sudah diberikan di Google Classroom ya minggu lalu. Jadi diharapkan kalian sudah membaca semua materi hari ini, ya. Absorpsi, di mana absorpsi itu proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam peredaran darah sistemik. Kemudian distribusi, ya, proses penyebaran obat tersebut, ya, dari darah ke jaringan dan organ di seluruh tubuh. Kemudian ada metabolisme, di mana proses biotransformasi obat biasanya untuk menonaktifkan atau mempersiapkan obat tersebut supaya lebih mudah diekspresikan. Ya, jadi obat setelah diminum melalui beberapa proses, ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan ketika kita minum obat nih, obat masuk ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Ya, efek tubuh terhadap obat, efek obat terhadap tubuh. Ya. Kemudian ada fase ekskresi, ya, ini proses pengeluaran obat atau metabolit dari tubuh. Ya, setelah melewati fase metabolisme, obat itu diubah menjadi yang lebih polar sehingga dia bisa mudah diekspresikan. Ya. Nah, kita nanti membahas terkait ATMO ini. Jadi untuk absorpsi, ya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama dari rute pemberian, ya. Oral, intravena, IM, nah itu merupakan faktor termasuk yang mempengaruhi absorpsi. Kemudian di sini ada kelarutan dan bentuk sediaan, pH dan mobilitas gastrointestinal,
kemudian interaksi dengan makanan atau obat lainnya, dan terakhir yang mempengaruhi adalah luas permukaan absorpsi. Ya, ini untuk absorpsi. Kemudian kalau kecepatan absorpsi, ya, nah ini terbagi nih, ya, ada yang tergantung pada ketersediaan, ada yang tergantung pada cara pemberian obat. Ya. Kalau untuk kesediaan, di mana di sini kalau kalian minum obat nih lebih cepat berefeknya itu obat yang tablet kah, atau yang sirup, atau yang injeksi? Mana? Injeksi. Kenapa? Karena apa? Karena langsung masuk ke sirkulasi darah, ya, sehingga efeknya juga akan lebih cepat muncul di situ. Nah, itu dari untuk ataupun bentuk sediaannya. Bentuk sediaan juga mempengaruhi. Yang mana kalau obat padat contohnya di situ ada tablet, kapsul, puyer, ya, dia harus mengalami fase desintegrasi dulu di solusi baru dia terabsorpsi. Ya, jadi ada beberapa tahap. Nah, tahapan itu kemarin sudah kita pelajari di pertemuan awal. Ya, ketika obat itu diminum, ya, contohnya tablet, obat itu akan hancur, terdesintegrasi, kemudian obat itu terdisolusi, baru masuk ke proses ACME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Kemudian ini fase distribusi, ya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Salah satunya dikatakan dengan protein plasma. Nah, contohnya protein plasma apa? Albumin, ya. Kemudian kita masuk ke fase metabolisme. Nah, metabolisme ini, ya, perubahan kimiawi obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekspresikan. Nah, proses ini juga adanya pengaruh enzim. Enzimnya apa? Enzim C4P450. Ya. Kemudian untuk organ, ya, peran dalam metabolisme itu di mana? Hati, ya. Di mana hati merupakan tempat utama metabolisme, ya. Kebanyakan obat itu dinonaktifkan oleh enzim-enzim hati, kemudian diubah, ditransformasikan oleh enzim-enzim hati menjadi metabolit yang inaktif, ya. Sehingga apa? Sehingga mudah larut dalam air dan mudah diekspresikan. Nah, ini untuk kaitannya dengan eliminasi. Ini yang terakhir di ACME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi, kemudian eliminasi, ya, eliminasi ataupun ekspresi. Nah, ini definisinya, ya, kalian bisa lihat di situ. Itu ada istilah apa itu? Tes tengah. Apa yang dimaksud dengan tes tengah? Waktu paruh, ya, waktu paruh eliminasi, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma itu 50%-nya. Nah, itu disebut dengan waktu paruh ataupun tes tengah, ya. Kemudian tadi kita fase yang lain ekspresi. Nah, di sini ekspresi, ya, kalau kita bicara ekspresi itu bisa melalui ginjal. Nah, ekspresi di ginjal ada 3 proses. Kita tahu nggak 3 prosesnya apa? Ya, yuk. Yang pertama ada filtrasi, kemudian proses, kemudian yang kedua adalah sekresi tubuh aktif, yang ketiga reabsorpsi tubuh. Oke, bagus, ya. Itu ekspresi ginjal ada 3 proses tersebut, ya. Nah, kemudian di sini rute utama, ya, rute utama ekspresi di ginjal, ya. Itu paling umum. Bisa juga di hati, di paru-paru, di kulit, dan di liur. Itu untuk rute utamanya, ya. Kemudian kita masuk ke parameter farmakokinetik, ya, dimana kalau kita bicara farmakokinetika itu ada parameter yang nantinya bisa kita hitung. Itu untuk lihat apa? Bisa untuk menghitung konsentrasi obat di dalam plasma, ya, konsentrasi
berapa? Nah, di sini ada parameter. Yang pertama itu ada bioavailabilitas, kemudian ada volume distribusi, ada clearance, ada setengah, ada kinetika organel dan organisasi. Kalau bioavailabilitas itu persentase obat yang mencapai sirkulasi sistemik, ya. Kemudian volume distribusi, rasio jumlah obat dalam tubuh terhadap konsentrasi plasma, ya. Kemudian clearance. Nah, nanti kita akan coba menghitung nilai clearance. Nanti Bu kasih contoh kasus ataupun contoh perhitungan, kalian coba menghitung nilai clearance-nya berapa, ya. Pernah lihat grafik ini? Baru ini ya. Oke, sudah baca ya pasti materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Di sini kalau kalian melihat ada grafik, ini grafik profil farmakokinetika obat yang telah mengalami perubahan fisika ataupun kimia. Ya, di situ dilihat ya ada KTM dan KEM. Ya. Nah, di mana KEM itu biasanya ditandai dengan garis horizontal. Saat kadar obat di atas KEM, maka kerja obat itu efektif. Ya, kalau dia di atas KEM sini, dia kerjanya efektif. Tapi kalau dia di bawah, berarti efeknya berkurang atau hilang. Nah, kemudian di batas atas itu konsentrasi toksik minimum. Ya, nah itu untuk grafik kadar obat dalam plasma. Ini untuk parameter farmakokinetika yang lainnya, bioavailabilitas tadi sudah kita bahas. Ya, bioavailabilitas itu ada bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif. Nah, silakan kalian nanti ya dicari terkait BA relatif itu apa, BA absolut itu apa, ya. Untuk tugas kalian di rumah besok pertemuan berikutnya akan ditanya tuh, ya, definisinya apa. Kemudian volume distribusi. Ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Nanti silakan ya di materi kalian yang sudah diberikan, kalian bisa mengerjakan untuk latihan di rumah ya, menjawab dari contoh kasus ini. Nilai volume distribusinya berapa? Nah, yang dikatakan volume distribusi itu apa? Ya, volume teoritis yang dibutuhkan untuk membuat konsentrasi obat di dalam tubuh menjadi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Sampai sini ada yang menanyakan? Tadi apa yang disebut dengan bioavailabilitas? Apa bioavailabilitas? Apa? Bioavailabilitas persentase dari suatu sediaan farmasi dalam bentuk yang memiliki efek reaktif mengalami absorpsi dan masuk ke sirkulasi sistem. Oke, bagus ya. Jadi sudah tahu apa itu bioavailabilitas. Ya. Nah, ini perhitungan clearance. Boleh silakan dicoba hitung dulu ya. Di sini kenapa kita perhitungan clearance itu penting dalam farmakokinetika ya, alasannya karena banyak obat itu dikeluarkan ataupun diekskresikan lewat ginjal ya. Maka untuk perhitungan CL/CR ini kita bisa digunakan untuk menyesuaikan dosis obat ya, terutama obat yang toksik jika pemakaiannya menumpuk. Contohnya di sini ada amiloglikosida, digoxin dan methotrexate. Kemudian membantu menghindari toksisitas ya pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal ya. Kemudian dipakai dalam penyesuaian dosis ya berdasarkan fungsi ginjal. Nah, di sini ada contoh kasus ya, silakan kalian coba itu orang-orang dulu kita. Silakan. Di sini pasiennya rumusnya gitu ya. Kita menggunakan model tersebut Cockcroft-Gault. Nah, untuk pasien laki-laki berapa ya, pasien perempuan. Nah, di sini kebetulan contoh kasusnya pasien laki-laki. Usianya 65 tahun, berat badannya 70 kg. Serum kreatinnya 1,4 mg per desiliter. Ya, silakan dihitung sebentar. Oke, cukup ya. Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, siapa
Oke, silakan. Sebenarnya 52,08 mili per menit. Oke, kemudian penjelasannya apa? Kalau diinterpretasikan, maksudnya kategorinya apa ini? Menurut saya nilai itu mengindikasikan kalau fungsi ginjal pada pasien itu menurun dari ringan biasa. Oke, ya. Ini lihat ya, Mbaknya sudah baca materi itu sebelumnya. Sehingga kalau kita sudah begitu nilai CLCR, ya kita bisa mengklasifikasikan. Ini maksudnya ke fungsi ginjal yang mana? Ya, penurunan yang ringan, sedang, berat, atau ginjal gagal ginjal terminal. Ya, betul. Tadi perhitungannya sudah benar ya. Mungkin yang lain nanti silakan dihitung masing-masing, dicek lagi, disesuaikan dengan kategori ini. Ya. Ini untuk interaksi farmakokinetik ya. Interaksi farmakokinetik itu bisa dari interaksi yang terjadi pada fase absorpsi, pada fase distribusi ya, kemudian pada fase metabolisme dan eliminasi ya. Nah ini bisa kalian jadikan apa ya? Panduan web kalau kalian mau cek interaksi obat. Boleh silakan dipakai, bisa dari graph.com ya, LXlist nanti juga bisa. Kalau kalian nanti misalnya di perkuliahan ada melihat mau melihat mencari interaksi obat, boleh pakai ini. Web ini bisa kalian buka ya. Biasanya kalau mahasiswa melihatnya dari Handscape ya, ini juga bisa. Ya ini silakan bisa digunakan secara online. Oke, untuk materi hari ini terkait farmakokinetik ya, tadi sudah disampaikan. Supaya kita lebih mantap lagi terkait materi hari ini ya, ada beberapa pertanyaan ya, diskusi ya, ataupun yang bisa kalian jawab. Nah, di sini ada 1, 2, dan 3 pertanyaan. Ya. Nah ini pertanyaan 1. Jadi materi yang tadi ada yang mau tanyakan? Oke, ya sudah cukup ya, sudah paham intinya, tadi sudah bisa menjelaskan terkait bioakuibilitas dan kemudian sudah bisa menghitung nilai endurance creatinine ya. Oke, pertanyaan 1, bagaimana perubahan fungsi hati dan ginjal mempengaruhi farmakokinetika obat? Oke, sebutkan nama dan nilai ya. Saya tidak ada deteksi dari 424 mau menjawab perubahan fungsi hati. Jika fungsi hati itu menurun, maka dapat mengganggu metabolisme fase 1 dan fase 2 itu terganggu gitu. Kemudian jika metabolisme fase 1 dan fase 2 terganggu, itu dapat menyebabkan akumulasi obat dan meningkatnya toksisitas. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi kaitannya ya, kalau kita menghubungkan farmakokinetika ini dengan pasien yang gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, itu kaitannya dengan toksisitas obat ya. Ketika obat tersebut kita nggak lakukan penyesuaian dosis ya pada pasien tersebut, terjadi akumulasi tersebut bisa menimbulkan toksisitas. Itu. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana interaksi obat dapat mempengaruhi proses farmakokinetika dan apa implikasinya secara klinis? Yang jawab? Oke. Pertanyaannya? Ya, ada yang menjawab kan? Pertanyaan diskusi 3. Kasus gagal ginjal. Pertanyaan diskusinya, bagaimana gagal ginjal mengenai farmakokinetika beta-glusin? Ya. Oke, ya. Berarti pertanyaan diskusi nomor 2 itu terjawab tadi. Silakan nanti di
cari ya referensinya apa. Pertemuan selanjutnya kita review lagi materi sebelum masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya terkait apa? Farmakodinamika ya. Silakan nanti dipelajari terkait farmakodinamik. Materi akan diberikan 1 minggu sebelum perkuliahan. Silakan dibaca dan dipelajari dulu supaya ketika kalian di perkuliahan kalian sudah siap, sudah membaca materinya. Gitu ya. Gitu. Oke, sebelum ibu tutup nih, mungkin ibu minta satu mahasiswa yang menyimpulkan materi hari ini. Ya, siapa? Ya. Materi hari itu farmakokinetika itu merupakan ilmu yang mempelajari apa yang dilakukan tubuh dan organ termasuk proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, ya itu kesimpulan dari materi hari ini ya. Ini sedikit quote ya atau apalah ya, silakan nanti dibaca, materinya dipelajari lagi ya. Kalau ada yang belum paham terkait apa yang sudah dijelaskan, disampaikan, boleh silakan kita bisa diskusi via WA ataupun di Google Classroom juga boleh ya. Materinya sudah dikirimkan, sudah